Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaporan segmen dan interim pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Nurul Mahmudah, yang kedua Eva Suryaningsih, dan yang ketiga adalah Rofiko Erni Anissa Putri. Langsung saja kita mulai ke subbab yang pertama, yaitu pelaporan untuk segmen. Diversifikasi ke produk baru dan pasar multinasional selama tahun 1990-an menciptakan kebutuhan untuk informasi yang terpisah dari masing-masing segmen atau komponen perusahaan. Perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat dilihat sebagai perusahaan atau sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau entitas anak yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda, tingkatan dan jenis risiko yang berbeda, dan kesempatan untuk tumbuh yang berbeda. Lalu, permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut. Maka pada pembahasan ini akan menyajikan standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi, kegiatan usaha luar negeri, dan pelanggan utama dari suatu entitas. Kemudian memasuki sebab yang kedua, yaitu isu akuntansi pelaporan segmen. Pada tahun 1994, DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. Artinya, pelaporan segmen diatur dalam PSAK nomor 5 yang telah mengalami berbagai revisi. Revisi terakhir dilakukan pada tahun 2014 tentang segmen operasi. Pernyataan ini diaplikasikan untuk laporan keuangan dari entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk yang pertama, yang instrumen hutang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik, pasar modal domestik atau luar negeri atau over the counter, termasuk pasar modal lokal dan regional, atau yang sedang atau telah melakukan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. PSAK nomor 5 mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas A yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, atau termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan dinilai kinerjanya. Dan yang terakhir adalah tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Sebuah segmen operasi dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan pendapatan, misalnya operasi permulaan dapat menjadi segmen operasi sebelum memperoleh pendapatan. DSAK menyatakan bahwa alokasi dari pendapatan dan beban akan dimaksudkan untuk segmen yang dilaporkan hanya jika pendapatan dan beban tersebut dimasukkan ke dalam laba atau rugi segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional. Selain itu, hanya aset yang dimasukkan dalam pengukuran aset segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional yang dilaporkan untuk segmen tersebut. Oleh karena itu, DSAK sekali lagi berusaha menyelaraskan pengungkapkan keuangan eksternal dari segmen dengan pelaporan internal yang digunakan oleh manajemen untuk membuat alokasi sumber daya dan keputusan lain terkait dengan segmen operasi. Informasi tentang segmen operasi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari pelaporan segmen ini adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan melihat di balik jumlah konsolidasi untuk masing-masing komponen yang membentuk entitas tersebut. Yang kedua, segmen dilaporkan. Proses penentuan segmen operasi dilaporkan yang terpisah, yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal. Untuk apa? Untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu ambang batas kuantitatif 10%. DSAK ini menetapkan 3 aturan signifikasi 10% untuk menentukan segmen operasi yang harus melaporkan informasi secara terpisah.
Nah, pengungkapan terpisah ini diperlukan untuk segmen yang memenuhi setidaknya salah satu dari pengujian. Yang pertama, pendapatan yang dilaporkan dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau pengalihan antar segmen. Yang kedua, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari dalam absolut tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. PSAK 5 ini menyatakan bahwa penguapan segmen harus memasukkan pengukuran laba rugi segmen dilaporkan, sehingga laporan tersebut akan sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Nah, PSAK 5 juga mengharuskan untuk melaporkan ukuran liabilitas untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tersebut secara teratur diberikan kepada pengambilan keputusan operasional. Kemudian, jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi ini kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka manajemen harus memilih dan mengungkapkan informasi tentang segmen operasi sampai paling tidak 75% dari pendapatan entitas yang dimasukkan dalam segmen yang dilaporkan. Ilustrasi uji signifikasi 10%. Nah, pada gambar ini menyajikan laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan PT Ana. Nah, untuk informasinya yang pertama yaitu PT Induk memiliki 80% dari modal saham biasa PT Ana. PT Ana melaporkan laba sebesar 50 juta untuk tahun 2010 dan membayar dividen sebesar 30 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Nah, untuk saldo akun ekuitas pemegang saham PT Ana ini sebesar 300 juta, di mana terdapat kepentingan non-pengendali sebesar 20%. Yang kedua, PT Induk mengakuisisi 40% saham PT Barunajaya pada tanggal 1 Januari 2010 dengan biaya perolehan sebesar 160 juta yang sama dengan nilai buku saham pada tanggal tersebut. Nah, untuk metode ekuitas ini digunakan untuk memperhitungkan investasi tersebut. Kemudian PT Baruna memperoleh laba selama tahun 2010 sebesar 80 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Nah, investasi tersebut dikelola oleh kantor pusat dan tidak ditetapkan untuk setiap segmen operasi. Kemudian, pengungkapan segmen ini memberikan perincian dari jumlah konsolidasi ke dalam bagian-bagian pembentuknya. Nah, pos yang muncul pada laporan keuangan konsolidasi ini harus diagregasi, yaitu penjualan sebesar 572 juta dan total aset sebesar 1.450 juta. Nah, dalam analisis segmen, laba segmen ini juga digunakan, tetapi jumlah ini biasanya tidak dapat disajikan langsung dalam laporan laba rugi konsolidasi dan dihitung secara terpisah. Ilustrasi uji segmentasi 10%. Pada figur yang kedua, ini adalah kertas kerja yang digunakan untuk melakukan disagregasi dari jumlah konsolidasi ke berbagai segmen operasi. Nah, pada figur ini juga memasukkan data tambahan yang diperlukan untuk menyusun pengungkapan catatan kaki laporan keuangan tahunan. Nah, untuk informasi tambahannya, yang pertama yaitu entitas konsolidasi dari PT Induk dan PT Ana ini terdiri dari 5 segmen operasi yang berbeda dan juga administrasi perusahaan pusat. Nah, yang pertama yaitu manajemen sebagai produk makanan, yang kedua plastik dan pengepakan, yang ketiga konsumsi dan komersial, yang keempat kesehatan dan ilmiah, dan yang kelima adalah kimia. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2010, segmen produk makanan dari PT Ana menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga 12% sebesar 100 juta ke segmen plastik dan pengepakan PT Induk. Nah, untuk bunga antar perusahaan untuk tahun berjalan ini adalah sebesar 12 juta dan telah dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, setiap segmen operasi ini melakukan penjualan ke pelanggan non-afiliasi. Selain itu, sebesar 28 juta dari penjualan antar segmen dilakukan selama tahun berjalan oleh segmen produk makanan, plastik dan pengepakan dan konsumsi dan komersial. Nah, untuk biaya penjualan antar segmen ini sendiri adalah 18 juta. Nah, barang tersebut itu masih berada dalam persediaan akhir dari segmen operasi pembelian dan laba persediaan yang belum direalisasi sebesar 10 juta yang harus dieliminasi dari beban pokok penjualan dan persediaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, pada figur ini juga menyajikan informasi laba dan rugi untuk setiap segmen sebagaimana yang telah didefinisikan oleh entitas. Nah, entitas ini menggunakan sebuah konsep laba yang dikendalikan untuk mengukur kinerja segmen. Selanjutnya, sebuah komputer dengan harga 30 juta diperoleh selama tahun berjalan. Komputer tersebut digunakan untuk penjadwalan dan pengendalian produksi yang disusutkan dengan metode garis lurus selama 3 tahun, yaitu dengan cara 30 juta dibagi 3 tahun sehingga hasilnya 10 juta per tahun. Kemudian beban bunga antar segmen dari wesel antar segmen
diatribusikan ke segmen produk makanan dan pendapatan bunga antar perusahaan yang diperoleh dengan segmen plastik dan pengepakan. Kemudian kebijakan perusahaan dalam menentukan kinerja segmen itu termasuk ke dalam laba rugi investasi dalam setiap laba rugi segmentasi operasi. Sebaliknya, pos tersebut ditetapkan untuk administrasi perusahaan. Kemudian, bagian aset ini menyajikan aset untuk segmen operasi seperti dan juga untuk pusat administrasi perusahaan. Termasuk dalam aset segmen adalah alokasi nilai buku sebesar 20 juta yang dihasilkan dari 30 juta dikurangi dari 10 juta dari akumulasi penyusutan dari komputer produksi pendapatan 10%. Nah, uji ini pertama diterapkan untuk setiap total pendapatan segmen operasi sebagai persentase dari pendapatan gabungan seluruh segmen sebelum eliminasi transfer dan penjualan antar segmen. Nah, jika total pendapatan segmen operasi ini adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan seluruh segmen, maka segmen tersebut dilaporkan secara terpisah dan pengungkapan tambahannya harus disediakan untuk laporan keuangan tahunan. Nah, untuk contohnya, ini bisa dilihat pada figur yang telah disediakan, yaitu uji pendapatan 10% diterapkan sebagai berikut. Uji pendapatan ini menunjukkan bahwa segmen operasi berikut dilaporkan secara terpisah: produk makanan, plastik, dan pengepakan, serta kesehatan dan ilmiah. Nah, cara pintas yang sering digunakan adalah menghitung 10% dari penyebut dalam uji ini. Nah, untuk PT induk dan entitas anaknya ini sebesar 600 juta, ini dikali 10% dan kemudian membandingkan setiap total pendapatan segmen dengan pecahan tersebut dengan cara dilaporkan segmen dengan total pendapatan 600 juta atau lebih. Uji laba rugi 10%. Uji laba atau rugi ini adalah uji yang kedua untuk menentukan segmen operasi mana yang dilaporkan secara terpisah. Nah, pengujian ini untuk menentukan apakah laba atau rugi segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% dari nilai absolut dari laba operasi gabungan atau rugi operasi gabungan dan mana yang paling besar. Nah, oleh karena itu kedua segmen ini mempunyai rugi operasi selama tahun berjalan, sehingga dibuat tabulasi terpisah sesuai dengan yang sudah diberikan pada figur. Total absolut terbesar adalah 279 juta dari laba. Nah, jumlah ini akan menjadi penyebut untuk pengujian laba atau rugi operasi 10%. Sehingga pengujian ini berdasarkan pada jumlah absolut, maka semua bilangan diperlakukan sebagai jumlah positif. Kemudian untuk data pengujiannya ini sudah diberikan pada figur yang selanjutnya. Untuk segmen produk makanan dan plastik dan pengepakan dilaporkan secara terpisah menggunakan uji laba atau rugi. Baik, selanjutnya yaitu uji aset. Uji terakhir untuk menentukan apakah segmen dilaporkan terpisah adalah uji aset 10%. Pos-pos yang membentuk setiap aset segmen ditentukan oleh manajemen seperti yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Dapat dilihat di halaman 153 contoh dari tersebut. Apabila lebih dari 10% atau sama dengan 10%, maka akan dilaporkan ke segmen, sedangkan yang kurang dari 10% tidak dilaporkan. Selanjutnya yaitu uji pengungkapan komprehensif. Uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75%. Total pendapatan dari sumber eksternal oleh semua segmen operasi dilaporkan secara terpisah, setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Dapat dilihat di halaman 153 bagian bawah. Dilihat dari contoh tersebut, hasil presentasinya yaitu sebesar 87,1%. Maka persentase tersebut lebih dari 75%, maka tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan terpisah. Jika persentase tersebut kurang dari 75%, maka diperlukan segmen operasi tambahan untuk diperlukan sebagai segmen dilaporkan sampai uji 75% tersebut terpenuhi. Kemudian pertimbangan lainnya yaitu perusahaan harus membuat pertimbangan untuk menentukan apakah masing-masing segmen harus dilaporkan. Yang kedua, jika suatu segmen dilaporkan dalam periode berjalan tetapi tidak dilaporkan terpisah pada periode sebelumnya, maka pengungkapan segmen komparatif tahun-tahun sebelumnya harus diisikan kembali untuk mendapatkan data keuangan yang dapat diperbandingkan. Selanjutnya, pelaporan informasi segmen. Pengungkapan khusus yang diharuskan untuk setiap segmen dilaporkan dijelaskan dalam PSAK 5.
Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan penggunaan laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dalam lingkungan ekonomik di mana entitas beroperasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan. Yang pertama, informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas. Yang kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan. Yang ketiga, rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen jika jumlah tertentu yang dimasukkan dalam mengukur aset segmen yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan operasional atau sebaliknya secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam mengukur aset segmen. Yang pertama yaitu jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Dan yang kedua, jumlah tambahan pada aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasti neto, dan hak yang timbul dalam kontrak asuransi. Perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan pengungkapan tersebut dalam skedul terpisah atau dalam catatan kaki. Sebagian besar perusahaan menyajikan pengungkapan catatan kaki dengan skedul penyerta. Akan tetapi dalam praktiknya perusahaan memberikan data komparatif setidaknya untuk 2 periode fiskal sebelumnya bersamaan dengan informasi periode berjalan. PSAK 5 menyatakan bahwa entitas melakukan rekonsiliasi atas seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Yang kedua, total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak dan operasi dihentikan. Akan tetapi, jika entitas mengalokasikan unsur seperti beban pajak kepada segmen dilaporkan, maka entitas mengkonsiliasi total ukuran laba rugi segmen terhadap laba rugi entitas setelah seluruh unsur tersebut. Yang ketiga, total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Keempat, total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen yang dilaporkan sesuai dengan paragraf 23. Yang kelima, total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi, unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Seluruh unsur-unsur material yang direkonsiliasi harus diidentifikasi dan dideskripsikan secara terpisah. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi segmen dilaporkan. Fokus dalam PSAK 5 adalah menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi di mana mereka dapat menentukan risiko dan potensi imbal hasil entitas dengan menggunakan basis informasi yang sama sebagaimana digunakan oleh manajemen perusahaan. PSAK 5 menyatakan bahwa entitas harus melaporkan informasi secara terpisah berkaitan dengan setiap segmen operasi diidentifikasi yang melebihi ambang batas kuantitatif. Selain itu, PSAK 5 juga mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informasi produk dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama. Perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal. Yang pertama, untuk setiap produk dan jasa atau tiap kelompok dari produk dan jasa sejenis. Kedua, yang dialokasikan kepada negara di domisili entitas dan seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Perusahaan juga harus menyediakan informasi mengenai tingkat ketergantungannya pada pelanggan utamanya, yaitu apabila pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal sebesar 10% atau lebih dari total pendapatan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.